Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan amaliyah kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan datang diterima di sisi Allah, tercatat sebagai amal yang saleh yang kelak insyaallah kita semuanya akan dilimpahi dengan limpahan pahala yang terbaik olehnya. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan maghrib kali ini kami akan melanjutkan tentang pembacaan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan tentang muraqabah. Ya, mungkin di antara jamaah sudah pernah mendengar tentang muraqabah. Berbeda dengan muhasabah. Kalau jamaah pernah mendengar ya kata muhasabah, muraqabah ini berbeda dengan muhasabah. Kalau muraqabah itu tingkatannya lebih tinggi daripada muhasabah. Karena muraqabah di sini diartikan sebagai seseorang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menimbulkan sikap ini sangat sulit sekali, susah sekali ya. Mungkin ketika kita berkerumun di antara banyak orang, kita bisa merasa muraqabah. Kita dapat ya sikap muraqabah. Tapi dikala kemudian kita sedang sendiri ya atau di dalam kesendirian, maka niscaya sifat muraqabah ini hilang entah kemana. Buktinya apa? Seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan, seringkali kita berbuat kemaksiatan itu dikala kita sedang sendiri. Artinya sikap muraqabah itu hilang pada diri kita. Kita tidak sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi hadis yang panjang maka akan kami lewati karena sudah pernah kami menyampaikannya. Yang akan kami sampaikan adalah hadis yang kedua atau di dalam kitab ini, yaitu hadis nomor yang ke-61. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. An Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, dan pergaulan manusia dengan perilaku atau budi pekerti yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahasanya hadis ini adalah hadis hasan. Maka jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa iktibar atau pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama bahasanya perintah tentang bermuraqabah, ya, perintah untuk kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Di masjid kita bertakwa kepada Allah, di pasar kita bertakwa kepada Allah, di sawah kita bertakwa kepada Allah, di dalam keramaian kita bertakwa kepada Allah, di dalam kesunyian pun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi perkara yang sangat berat dan sangat susah. Maka untuk itu kita bersama-sama di dalam jamaah untuk saling mengingatkan dalam rangka muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita bisa memiliki sifat ini, insya Allah niscaya kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena seringkali sekali lagi kita hanya bisa melakukan muraqabah ini ketika kita dalam berjamaah. Itulah pentingnya jamaah. Ibarat ya sebuah perkataan, jika ada satu domba yang dia pergi sendirian, itu akan mudah diterkam oleh serigala. Tapi ketika domba itu berkerumun, bergerombol ya dalam kawanannya, maka niscaya serigala itu akan ya mikir ya beribu kali untuk menerkamnya. Begitu juga dengan kita, ketika kita bersendiri tidak di dalam jamaah, maka niscaya setan akan mudah menggoda kita dan terulah kita akan ya terjerumus. Dan ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kata Nabi SAW, iringilah keburukan yang telah engkau lakukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan tentu tidak semua keburukan. Keburukan ini terbatas. Artinya keburukan kita terhadap sesama manusia, maka tidak akan kemudian terhapus begitu saja sebelum kemudian kita ya menunaikan haknya. Jadi sekali lagi keburukan di sini terbatas. Yang akan dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan kita. Yang itu disampaikan oleh para ulama. Adapun dalil mengenai bahasanya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, maka terdapat di dalam surah Hud ayat yang ke-114 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan. Maka melalui hadis ini pula Rasulullah SAW menyampaikan tiga hak, ya, tiga hak yang harus kemudian dipenuhi oleh seorang muslim. Yang pertama hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hak terhadap diri kita sendiri, dan yang ketiga hak terhadap sesama muslim. Hak kepada Allah harus kita tunaikan dengan cara apa? Yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertakwa kepadanya. Dan ini menjadi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal dan termasuk nasihat kepada kita semuanya. Hak yang kedua yaitu hak terhadap diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mensucikan hati, membersihkan diri ketika kita berbuat buruk, maka segeralah kemudian mengganti perbuatan buruk itu dengan kebaikan, karena niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sedangkan hak yang ketiga itu hak terhadap sesama kita, saudara kita, dengan apa? Dengan berakhlak yang baik terhadapnya, dengan mempergauli manusia dengan ya pergaulan yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Masya Allah, ini terangkum. Jadi kita tidak bisa memiliki muraqabah kalau kemudian kita tidak bisa menyampaikan tiga hak ini.
Yang pertama hak kepada Allah, hak kepada diri kita, dan hak kepada sama manusia. Ada orang yang kemudian haknya kepada Allah bagus sekali, tapi haknya kepada manusia dia lupa, atau haknya kepada diri sendirinya dia lupa. Ada seorang manusia yang haknya kepada manusianya, masya Allah luar biasa, bagus sekali, tapi haknya kepada Allah dia lupa. Tentu yang dituntut di sini adalah keseimbangan antara tiga hak ini. Hak kepada Allah, hak kepada diri kita sendiri, dan hak kepada sesama manusia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu jamaah sekalian rahimakumullah sedikit yang bisa kami sampaikan. Hadis tentang muraqabah, tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.